Pasca pandemi, Indonesia kini berada dalam bayang-bayang isu kesehatan anak, mulai dari kasus gagal ginjal akut, stunting, hingga masalah diabetes anak. Meski kasus gagal ginjal akut sempat mereda, sinyal waspada pemerintah sepertinya harus tetap menyala. Pasalnya, hingga Februari 2023, tercatat ada 326 kasus dengan 304 korban jiwa, termasuk 1 kasus terbaru di wilayah DKI Jakarta. Belum lagi masalah klasik kekurangan gizi atau stunting pada anak. Tahun 2022, rata-rata angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%, atau 1% di atas standar yang ditetapkan WHO sebesar 20%. Secara rata-rata, memang terhitung turun dari tahun sebelumnya. Namun, nyatanya masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang angka stuntingnya jauh di atas standar WHO. Tak heran bila persoalan stunting mendapat perhatian serius dari pemerintah dan anggota dewan. Bahkan, Presiden Joko Widodo menargetkan persentase stunting dapat menurun di angka 14% pada tahun 2024 mendatang. Kemudian pada 2022 menjadi 21,6 dan target kita tahun depan 2024 harus turun menjadi 14%. Berkaitan dengan upaya menekan stunting, anggota Komisi 9 Elva Hartati meminta pemerintah melalui Satgas Stunting untuk lebih sering turun ke bawah. Kepala daerahnya turun dengan bidan desa, ibu-ibu PKK, kader KB itu harus benar-benar turun ke bawah untuk melihat stunting ini apakah sudah menurun apa enggak. Sekarang ada Satgas Stunting. Nah, mereka itu harus turun benar-benar memperhatikan, langsung mendatangi rumah-rumah penduduk. Kadang-kadang orang yang mana orang tua malu kalau mempunyai anak stunting. Itu kita harus benar-benar peran kepala daerah, kepala desa semua juga harus diberdayakan. Tak berhenti di situ, rentetan isu kesehatan anak bertambah menyusul meningkatnya kasus diabetes. Dari tahun 2010, kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut ada sekitar 1.600 anak yang terkonfirmasi mengalami diabetes. Hal itu mendapat respon cepat dari Komisi 9 DPR RI, yaitu dengan pembentukan panitia kerja untuk membahas makanan dan minuman yang layak dikonsumsi anak-anak. Nah, ini sedang kita rencanakan untuk dibuat panja sehingga kita tahu mana makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh anak-anak dan mana yang tidak boleh. Mana yang makanan yang mengandung gula tinggi yang harusnya itu tidak boleh diizinkan gitu ya, karena itu akan merusak, yang membahayakan dan kemudian menimbulkan penyakit diabetes. Kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah memang berperan penting dalam penanganan kesehatan di skala rumah tangga. Akan tetapi, peran itu tak akan maksimal apabila tidak didukung regulasi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Regulasi, action, program, alokasi anggaran, ini penting. Alokasi anggaran itu harus benar-benar tepat sasaran. Kira-kira kebutuhannya apa, anggarannya di mana. Selama ini bukan berarti tidak tepat sasaran, tapi ada pos-pos yang krusial, pengalokasian anggarannya masih belum maksimal. Tepat di hari Selasa, 14 Februari 2023, Rancangan Undang-Undang Kesehatan resmi menjadi Undang-Undang Inisiatif DPR. Ada 6 poin penting yang terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Di antaranya, mengenai integrasi layanan kesehatan, kemudahan akses, hingga transformasi teknologi. Regulasi ini diharapkan memiliki taji untuk menangani berbagai isu kesehatan di Indonesia, tak terkecuali mengenai isu kesehatan anak. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.